Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Ibrani 12, ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, putus asa merupakan hal yang kadang kala dapat dialami oleh seseorang. Kehilangan kendali, kehilangan arah tujuan hidup, dan tidak ada pengharapan. Seakan-akan dunia ini begitu kecil, seakan-akan semua masalah tidak ada yang dapat diselesaikan, semua buntu, dan tidak ada jalan keluar. Ada begitu banyak fakta. Ketika kita membaca di koran dan media massa, orang melakukan bunuh diri karena sudah putus asa. Mereka yang bunuh diri dikarenakan alasan putus cinta, dikarenakan masalah keuangan yang tak kunjung membaik, masalah keluarga, masalah aib, atau masalah-masalah lainnya. Putus asa terjadi karena tidak ada tujuan hidup yang ingin dicapai, tidak ada teladan yang harus diikuti, dan tidak ada yang memimpin kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, putus asa juga hampir dialami oleh umat Tuhan yang diceritakan di dalam kitab Ibrani. Oleh karena itu, kitab Ibrani mengingatkan umat Tuhan untuk dapat belajar dari penderitaan yang dialami Yesus ketika menghadapi orang-orang berdosa yang selalu menghina, menghujat, mengecam bahkan menindas serta menfitnah Dia. Umat Tuhan dinasehati agar selalu melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan menjadikannya sebagai teladan dalam hidup. Hal ini bermaksud agar para jemaat dan umat Tuhan tidak menjadi lemah ketika menghadapi berbagai persoalan hidup yang melanda mereka. Karena pada saat itu, mereka sedang mengalami pergumulan yang begitu hebat, namun belum sampai mencucurkan darah. Umat Tuhan diingatkan agar jangan putus asa. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang lebih buruk dari suatu masalah adalah putus asa. Putus asa memang hal yang membuat segala sesuatu tidak dapat lagi dilakukan, karena tidak ada lagi pengharapan, dan tidak ada lagi tujuan yang ingin dicapai. Putus asa sering dibarengi dengan cara menyudahi hidup, dengan bunuh diri. Kenapa? Karena merasa tidak ada lagi yang perlu dilakukan di dunia ini, dan merasa semua sudah berakhir. Penyakit yang diderita yang tak kunjung sembuh bertahun-tahun, membuat orang menjadi putus asa, karena merasa tidak ada lagi yang dapat menolong, dan menyembuhkannya. Ya, buat apa lagi hidup seperti itu, mungkin itu yang ada dalam pikirannya.
Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, seperti contoh kasus lain, mungkin aib yang dialami karena merasa dipermalukan akibat perkosaan, akibat ditinggal hamil oleh pacar tercinta, dan lain sebagainya, membuat orang menjadi putus asa, dan segera mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Karena tidak tahan menghadapi hinaan dan gunjingan tetangga dan orang-orang terdekat. Mungkin dalam masalah rumah tangga yang begitu kompleks dan begitu berat membuat orang menjadi tidak berarti dan menganggap lebih baik menyudahi hidup dengan minum racun atau gantung diri. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada begitu banyak penderitaan yang tidak sanggup dihadapi, yang membuat orang mengambil keputusan untuk segera mengakhiri hidupnya. Ingatlah bahwa semua hal yang membuat keputusan untuk melakukan bunuh diri bukanlah penyelesaian masalah. Putus asa bukanlah gambaran orang yang tekun, bukanlah gambaran orang yang berpribadi, dan bukanlah gambaran orang yang bertuhan. Ketika saudara menghadapi permasalahan, baik masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit dan masalah-masalah lainnya, bahkan adanya aib sekalipun, itu dapat dipulihkan. Masalah dapat diselesaikan dan dipulihkan, kalau kita tidak menyerah dengan keadaan yang ada, kalau kita berusaha mencoba segala cara yang bisa kita perbuat, seraya tidak lupa mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus. Seberat apapun masalah yang dihadapi, kita harus berserah kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus percaya bahwa di balik semua itu Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Maka dari itu, jangan berputus asa ketika masalah datang menerpa. Hadapilah dengan penuh semangat dan berserah kepada kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami.
Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.